Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Fauzia dari kelas 10 TKP 5. Saya ingin menjelaskan tentang bentuk struktur organisasi. Pengertian organisasi kantor. Secara etimologi, hadiah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon atau dalam bahasa Latin organum, yang berarti alat, bagian, anggaran, atau badan. Secara definisi, organisasi adalah kesatuan atau susunan yang terdiri dari atas bagian orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Kamus Administrasi, organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki ciri-ciri: 1. Terdiri atas kelompok orang-orang, yakni 2 orang atau lebih. 2. Terdapat kerjasama yang berlangsung di dalam dan memiliki tujuan yang hendaknya dicapai bersama. Oleh karena itu, untuk mencapai semua tujuannya, sebuah perusahaan juga harus memiliki organisasi yang disebut sebagai organisasi perkantoran. Ada 5 fakta yang terdapat terlangsung dalam organisasi perkantoran. 1. Setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial. Interaksi dalam sistem sosial tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan laporan. Sebagai suatu sistem terbuka, setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik dalam individu. Organisasi perkantoran memiliki tujuan individu yang menjadi alasan dan tindakannya. Interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran. B. Prinsip-prinsip organisasi kantor. Desmond Manulang, salah seorang ahli di bidang manajemen dan organisasi, menyebutkan bahwa suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi atau usaha organisasi yang baik beberapa prinsip berikut. 1. Prinsip perumusan tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas. Dari pelaksanaan kegiatan, hal pertama yang harus jelas adalah tujuan apa yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Hal pertama yang harus jelas adalah, bagi sebuah perusahaan, tujuan tersebut dapat terberan sebagai berikut. A. Pedoman organisasi, landasan organisasi, menentukan jenis kegiatan, menentukan program. 2. Prinsip pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas merupakan keharusan mutlak. Tanpa adanya hal tersebut, akan terjadi tumpang tindih menjadi amat besar. Dengan adanya pembagian tugas, pekerjaan susunan atau struktur organisasi, tugas dan fungsi setiap unit dalam organisasi. 3. Pendengaran kekuasaan atau wewenang. Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap pemimpin harus memperhatikan delegasi kekuasaan atau wewenang yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Wewenang baik atau keluarga mempunyai beberapa aspek, antara lain dalam hal mengambil keputusan. 4. Rentang manajemen. Dalam bahasa Indonesia, istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan prinsip ini adalah jenjang pegawaian, jenjang kekuasaan, dan rentang manajemen. 5. Tingkat pengawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.